Surup, getih sing kentel ing jerone telak. Cerita ini diambil dari pengalaman seorang perempuan bersama saudarinya. Ia mengalami batas kengerian yang selama ini menjadi borok di dalam keluarganya. Mereka tidak mengetahui hal ini, sampai akhirnya terbongkar semua, bahwa ada sesuatu yang mendekam di dalam rumah mereka. Waktu itu hari sudah mulai petang. Orang menyebutnya waktu surup, sendakala berputarnya waktu dari siang ke malam, dari terang ke gelap, dan pada jam-jam seperti itu, sesuatu yang asing sedang merayap keluar, waktu yang tepat menyembunyikan anak-anak dari sosok tak kasat mata. Kulo niki asline saka keluarga sing gak neko, bapak, ibu, pakde, bule, simbah, kabeh wong apik. Aku percaya niku mas, tapi saya ini sebenarnya berasal dari keluarga yang tidak macam-macam. Ayah, ibu, paman, bibi, kakek, semuanya orang baik mas. Tapi cen tekan garis keturunan Mbah Nang niku pendatang, sing kemudian rabi kalih Mbah Dok, tiang Jawa asli. Usaha keluarga kulo niku berdagang. Memang dari garis keturunan kakek, beliau adalah pendatang yang kemudian menikah dengan nenek asli Jawa. Usaha keluarga saya itu berdagang. Gak ono sing aneh, gak ono. Sampai Pak De nggawa mantuk mbak niku, mbak sing bakal dadi bude kulong ken. Gak ada yang aneh, gak ada. Sampai Pak De membawa perempuan itu, perempuan yang nanti jadi bude saya. Saat itu Hanif masih duduk di bangku SMP kelas 7. Setelah sholat bersama keluarga, mereka menuju ke pawon atau dapur. Di sana ada meja makan tempat anggota keluarga berkumpul. Hanif menjadi yang terakhir datang. Namun, saat dia akan duduk, bapak melihat ke arahnya. Dok, Pak De dereng mantuk. Tolong celoken budemu ning kamar. Wis wayahe mangan yo. Nak, Pak Demu belum pulang. Tolong panggilkan budemu. Sudah waktunya untuk makan ya. Hanif terdiam lama. Ia seperti melamun. Namun kemudian gadis kecil ini mengangguk, berjalan pergi. Kamar Pak De berada di sisi kanan. Bila berjalan dari arah dapur, langit sudah gelap. Terlihat dari celah-celah genting tua. Gadis kecil ini lagi-lagi melamun. Ada perasaan ragu. Bagian yang paling tidak disukai dari rumah ini adalah kamar milik Pak De. Apalagi bila harus masuk. Hanif sudah berdiri di muka pintu kayu. Ia terdiam di sana, memandang tuas pintu untuk beberapa saat, sebelum memberanikan diri mengetuk. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Bude, niki Hanif. Wayahe dahar. Bude, ini Hanif. Sudah waktunya untuk makan. Masih tak ada jawaban. Mungkin Bude sedang tidur, pikir Hanif waktu itu. Namun dari dalam, ia mendengar suara nafas mendengus, seperti mengeram. Anehnya, meski terdengar kasar, namun sejatinya suara itu begitu halus, seperti masuk ke telinga dengan cara yang lembut. Hanif berhenti. Ia lalu mendorong pintu perlahan. Kamar Bude memang gelap. Hanif sudah hafal, karena biasanya Pak De yang menyalakan lampu. Sudah lama ia ingin tahu, kenapa Bude suka sekali dengan keadaan kamar gelap gulita seperti ini. Namun pertanyaan itu ia urungkan, karena tak tahu harus bertanya kepada siapa. Di sana, meski dalam keadaan gelap, ada sedikit cahaya dari lampu di luar yang masuk lewat jendela. Hanif melihat Bude sedang tidur, namun kondisi tubuhnya ganjil. Ia meringkuk seperti orang kedinginan di sudut kasur kapuk. Hanif hanya diam. Suara mengeram itu berasal dari sana. Aroma lembab, dingin lantai tekel, bau apek dari debu. Hanif sangat membenci kamar ini. Ia tak tahu alasan sebenarnya, selain alasan-alasan tersebut. Namun kondisi di dalam kamar ini begitu mencekam. Siapapun pasti merinding, apalagi bila orang tahu seperti apa Bude itu. Bude, Bude, panggil Hanif.
Kakinya berjalan sedikit demi sedikit, mendekat. Kasur kapuk disangga dengan ranjang besi berkarat, namun terlihat masih kokoh. Bude masih meringkuk, mengeram, persis seperti orang yang kedinginan. Hanif masih berusaha memanggil. Pelan-pelan tangan Hanif yang pendek berusaha menjangkau dan menyentuh tubuh Bude yang ada di sudut kasur. Namun sayang sekali, gadis itu tak bisa menjangkaunya. Kecuali ia ikut naik ke atas kasur, yang akan menimbulkan suara berkeriat yang cukup keras. Ia tak mau mengganggu Bude. Namun di lain hal, ia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan bibinya. Apakah beliau sedang sakit, ataukah beliau sedang... Hanif naik ke atas kasur. Suara keriat panjang terdengar. Namun Bude seperti tak peduli. Ia masih mengeram sendirian di sudut. Tangan kecil Hanif menyentuh punggung Bude. Ada yang aneh saat Hanif menyentuh punggungnya. Kulit yang terbungkus kain itu entah kenapa terasa begitu dingin. Hanif terdiam sejenak. Sedangkan Bude, ia tiba-tiba tak lagi mengerang. Tubuhnya diam tak bergerak. Hanif semakin merasa aneh. Bude, bapak ngengken kulo. Bude masih diam seperti patung. Selang beberapa saat, dia berniat membalik muka. Tapi terdengar suara seperti orang sedang bergumam kesal, marah. Hanif tak bisa mendengar dengan jelas. Hanif bergerak mundur. Ia mulai merasa takut. Dok, Bude iso njaluk tolong. Nak, Bude boleh minta tolong. Hanif masih diam. Suara Bude terdengar lain, samar-samar serak. Hanif tak menjawab. Dok, nyedek gak usah wedi. Merene. Nak, mendekatlah. Gak usah takut. Kesini. Hanif yang mematung di atas kasur lalu tergiur. Saat Hanif mulai merangkak di atas kasur mendekati Bude, tangan keriput yang sedari tadi hanya diam, tiba-tiba mencengkram lengan Hanif. Tapi sebelum melihat wajah Bude, telapak tangan seseorang tiba-tiba menutup mata Hanif. Ia menarik Hanif sebelum menggendongnya menjauh. Hal yang terjadi selanjutnya adalah Hanif melihat Pak D menutup pintu kamar. Ia bilang Bude sedang tidak enak badan, jadi dia belum bisa bergabung dengan yang lain. Pak D meminta Hanif agar kembali dengan yang lain. Sementara beliau sendiri kemudian masuk ke dalam kamar. Sesaat sebelum pintu tertutup, Hanif bisa melihat wajah Bude dengan raut wajah keriput, serta rambut panjang acak-acakannya. Melihat Hanif melotot, namun ia tersenyum menyeringai, persis seperti wajah nenek-nenek di film-film setan. Tapi Hanif tak pernah menceritakan kejadian ini. Simpang siur tentang keanehan Bude sebenarnya tak hanya jadi perbincangan keluarga, tapi tetangga-tetangga desa. Pernah ada 2 orang warga yang saat itu sedang jaga malam. Saat melewati di area kuburan, mereka mengaku melihat seorang wanita bergaun putih berjalan sendirian. Takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan, mereka mengikuti. Kebetulan hari itu ada warga sepuh yang baru saja meninggal. Entah bagaimana, di salah satu kuburan, mereka menemukan wanita ini berjongkok. Posenya terlihat seperti sedang berdoa. Merasa ada yang janggal, mereka berjalan mendekat. Demi menghindari kesalahpahaman, 2 orang warga ini sepakat berjalan pelan, berusaha tak menimbulkan suara, sambil memutar agar bisa melihat siapa dan apa yang sedang dilakukan oleh seorang wanita malam-malam seperti ini. Saat itulah mereka yakin bahwa wanita yang ada di kuburan adalah Bude. Bude sedang berjongkok, sedangkan kedua tangannya menjumput tanah kuburan, lalu memasukkannya ke dalam mulut, melahapnya seolah-olah itu adalah nasi putih di atas sebuah piring. Sebenarnya semenjak cerita itu tersebar, banyak orang mengaku tidak percaya. Tapi sayang, lebih banyak orang yang percaya dengan cerita tersebut. Hanif dan keluarga sendiri tak tahu harus bereaksi seperti apa. Namun Pak D mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Tidak, sampai perlahan-lahan semua mulai menyadari keanehannya. Hanif, Isti, dan seluruh anggota keluarga sedang duduk di atas meja makan. Lauk dan nasi tersaji di hadapan mereka. Namun hanya Bude seorang yang melihat kami semua makan dengan ekspresi wajah kosong. Nasi di atas piring tak disentuhnya sama sekali, sampai menjadi dingin. Meski begitu, tak ada yang berani menegur. Bahkan Pak D sendiri seolah-olah tak melihatnya. Hanif dan Isti beberapa kali mencuri-curi pandang. Wajah wanita itu begitu kacau.
Ia tersenyum berkali-kali sendirian. Di lain waktu, Bude sudah mulai mau melahap nasi. Meski caranya terlihat lebih aneh. Ia mencengkram nasi putih, melahapnya ke mulut bulat-bulat, seperti orang yang sudah lama tak pernah makan, tanpa menyentuh lauk sedikit pun. Malam itu Hanif tahu, bapak dan ibu sedang berbicara. Mereka duduk di ruang tengah bersama Pak D, membicarakan tentang rumor-rumor miring. Namun Pak D bersikeras bahwa istrinya hanya sedang sakit, karena usaha Pak D yang baru saja bangkrut, ditambah ia juga baru saja kehilangan jabang bayi. Ia meminta waktu, setidaknya untuk sembuh. Namun puncak dari segala masalah ini adalah saat bapak dan ibu menemukan Bude sedang merobek daging berwarna kemerahan dari perut seekor kucing malang di tengah-tengah lorong. Waktu itu bapak dan ibu sudah tidak bisa menahan ini lagi. Bude dan Pak D harus pergi. Namun, siapa sangka keputusan ini justru menjadi titik awal cerita ini. Karena semenjak pengusiran itu, rentetan kejadian ganjil seperti tak pernah berhenti muncul di dalam rumah kami ini. Disinilah semua dimulai. Dok, kamu ndak pulang tah? Ndak kangen sama bule? Kabeh dulur sepakat, rumah kui iku hak warismu. Muleho yo nduk, ben omah iki nggak kosong. Nak, kamu nggak pulang? Nggak kangen sama bibi? Semua saudara kita sepakat, rumah ini adalah hak kalian. Pulang ya nak, biar rumah nggak kosong. Kosong yuk nopo to bule? Pak D kalih Bude kan temeriku. Kosong bagaimana sih Bi? Pak D dan Bude bukannya tinggal di situ. Wanita di ujung telepon berhenti sebentar, hening yang cukup lama, sebelum ia berkata, Pak D baru saja nggak ada. Nggak ada ya opo? Tanya Isti. Di sampingnya duduk Hanif yang tak kalah terkejut mendengarnya. Dawa ceritane, mulai dilek yo. Isti mematikan telepon, melihat kakaknya yang menunggu jawaban. Pak D pecah, bule kepengin kene mantuk mbak. Hanif terdiam sebentar. Bude minggat, jare ono masalah nang omah. Pak D nyeluk jenenge kene mbak, sadurunge nggak ono. Bude pergi, katanya ada masalah di rumah. Pak D terus memanggil-manggil nama kita sebelum dia nggak ada. Tenan tah? Beneran tah? Isti mengangguk, buta dengan apa yang sedang terjadi. Hari itu juga Hanif bersama adiknya Isti menuju ke stasiun. Mereka harus pulang, namun tak menampik bahwa Hanif merasakan firasat yang buruk. Ia tak bercerita kepada Isti bahwa semalam ia bermimpi. Ia melihat Pak D melambai-lambaikan tangannya. Konon itu disebut dengan wangkrung, sebuah mimpi di mana kita dipertemukan oleh orang yang kita rindukan. Konon, bila kita datang ke tempat orang yang melambai-lambaikan tangan, padahal dia sudah meninggal, kita juga akan mati di dalam tidur kita. Orang Jawa zaman dulu sering menemui hal seperti ini. Masalahnya, Hanif baru tahu bila Pak D kabarnya sudah meninggal. Meski dalam harapan Hanif, bule cuma berbohong agar mereka pulang. Bagaimanapun, setelah apa yang terjadi, Hanif masih merasa yakin bahwa Pak D orang yang baik. Ibu dulu sering bercerita, sebelum beliau kehilangan istri pertamanya, ia adalah lelaki yang selalu membantu menggendong Hanif saat masih kecil, di bawah pohon jambu, tepat di depan rumah. Namun Hanif juga tidak akan bisa lupa kejadian surup saat hal itu terjadi dan menimpa ibunya. Waktu itu sebelum maghrib, ibu ada di dapur. Ia sedang menanak nasi di depan tungku, saat seorang nenek tua melintas di belakangnya. Ibu tak bisa melihatnya, namun bisa merasakan kehadirannya. Sosoknya bersanggul dengan badan bungkuk, mengenakan jarik. Ia senang berada di sekitar dapur. Ibu sudah terbiasa dengan kehadirannya. Namun, surup itu berbeda. Ia merasa nenek tua itu memandanginya dari sudut dapur di samping tumpukan kayu bakar. Aneh, tak biasanya ia seperti itu. Tak hanya itu, nasi yang seharusnya sudah matang tak kunjung tanak. Sebaliknya, nasi itu berbau bangkai. Hal yang membuat ibu sontak muntah-muntah. Sampai akhirnya ia tak sanggup menahan rasa sakit ketika dari dalam tenggorokannya keluar tanah hitam beraroma busuk. Setelah kejadian itu, hal buruk seperti silih berganti datang, masuk ke dalam kediaman ini.
Ibu yang hanya bisa terbaring di atas kasur mulai merasa bahwa ada sesuatu yang begitu hitam tinggal di rumah ini. Ia sekali lagi tak bisa melihatnya, tapi bisa merasakannya. Hanif sedang tidur saat ia mencium aroma wangi. Ia tak tahu dari mana asalnya. Namun, ada belayan tangan dingin membelai-belai rambutnya. Isti tidur di sisi lain. Saat Hanif mulai sadar dan mencoba melihat siapa yang ada di sampingnya, ia tak menemukan siapapun. Disitulah lalu terdengar ibunya menjerit, membuat seisi rumah gaduh. Hanif turun bersama dengan adiknya, melintas ke kamar orang tua, tempat di mana bapak sedang duduk dan menahan kedua tangan ibu. Sedangkan di bawah kaki mereka terlihat rambut menjuntai berjatuhan dengan darah. Hanif tak akan bisa melupakan wajah ibu yang melotot melihat bapak yang beristighfar sambil terus menahan kedua tangan. Ibu menggeram, menjerit, lalu berkata, "Iki ngono go omahe kene, minggat kon. Rumah ini bukan milik kita. Pergi sana." Tak lama, ia menggigit leher bapak, merobek daging di pundak, membuat bapak menjerit dan melepaskan pegangannya. Sementara sobekan daging yang tipis itu dikunyah bulat-bulat sebelum ibu menelannya dan lalu memuntahkannya. Malam itu, ibu terlihat seperti orang sinting. Bapak akhirnya memanggil teman baiknya yang bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh sembarang orang. Saat beliau masuk ke kamar ibu, lelaki parubaya itu tak henti-henti menatap ke langit-langit sambil sesekali seperti membaca sesuatu. Namun yang paling membuat Hanif penasaran adalah ketika ia berkata, "Omah iki gak bener. Pelan-pelan tambah akeh dayohe. Ono sing tau poso surup yo nang kene. Rumah ini tidak benar. Perlahan-lahan semakin banyak tamunya. Ada yang pernah puasa surup ya di sini?" Hanif yang meskipun masih kecil, ia bisa menangkap raut wajah bapak yang berubah, sembari menyisir rambut ibu yang hanya bisa menangis, ditemani oleh Isti. Bapak menarik lengan temannya, lalu mengajak dia bicara empat mata. Bapak menyembunyikan sesuatu. Tak lama, lelaki parubaya itu menuju kamar Pak D. Belum juga pintu itu terbuka, si lelaki langsung menutup hidung. Ia lalu masuk. Dibantu oleh bapak, mereka mencungkir balikkan ranjang tempat Pak D dan Bude dulu tidur. Di sana, mereka mencungkil satu persatu keramik yang ada di bawah. Mereka meletakkan sesuatu sebelum menguburnya lagi. Si lelaki lalu mendekat ke tempat ibu. Ia hanya memberi doa. Setelah itu beliau pergi. Konon, Hanif mulai merasa ada yang aneh. Saat menjelang maghrib, bapak akan masuk ke kamar Pak D, menguncinya, tak membiarkan siapapun masuk. Hal ini terus berlanjut selama berhari-hari. Semakin lama kondisi ibu semakin membaik. Beliau mulai bisa berjalan, meski tak bisa lama-lama. Sebaliknya, kondisi bapak semakin kurus, dengan mata yang terlihat lelah. Hanif dan Isti yang penasaran, berniat untuk melihat apa yang terjadi. Dari lubang kecil, Hanif yang tahu bapak baru saja masuk ke kamar Pak D, lantas mulai mengintip. Di sana, ia melihat bapak sedang berdiri membelakangi pintu, menatap ke arah jendela yang juga terkunci dengan gorden berwarna putih. Tak tahu apa yang sedang dilakukan bapak. Kemudian, bapak mulai menggoyangkan badan serta kedua kakinya, seakan-akan sedang menimang bayi. Hanif tercekat, tak mengerti. Sebelum Hanif sadar, di sekeliling bapak dipenuhi oleh sosok tak dikenal, terutama sosok mata wanita tua yang kemudian memandang Hanif dari lubang kunci. Sejak saat itu, tak ada lagi hal yang mengganggu ibu. Namun ini hanya bertahan sementara, karena selang beberapa waktu kemudian, Pak D datang lagi ke rumah ini bersama dengan istrinya. Saat itu Hanif masih terlalu kecil untuk tahu urusan orang dewasa. Bapak memerintahkan Hanif agar mengajak Isti masuk bersamanya. Meski di dalam hati anak kecil itu, rasa penasaran atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam rumah ini menyeruak naik. Namun Hanif tidak dapat melakukan apa-apa selain menurut kepada bapak. Apalagi saat itu, Hanif melihat kilatan mata bapak. Ia sedang marah. Rasanya bagi Hanif sendiri, ini adalah kali pertama ia melihat bapak bersikap seperti itu. Apalagi di depan saudara kandungnya sendiri. Namun bukan Hanif bila tidak bersikap sedikit nakal. Dari sebuah tirai yang tidak jauh dari sudut kiri lorong, Hanif berusaha menguping.
Isti adiknya mencoba mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan terlalu berbahaya. Namun Hanif, ia abai dengan peringatan adiknya. Berkali-kali Isti memperingatkan bahwa ia merasakan firasat tidak enak. Isti menarik-narik baju kakaknya. Sesekali ia kembali mencoba mengingatkan agar lebih baik mereka tidak ikut campur dengan semua ini. Namun Hanif sudah dirundung rasa penasaran yang tak bisa dibendung lagi. Di titik terjauh dari posisi kedua orang tua yang sedang duduk membicarakan sesuatu, dua anak kecil ini berusaha mendengar apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh bapak, ibu, Pak D dan Bude. Ada satu hal ganjil, di mana hari ini Bude tak terlihat seperti biasanya. Bude yang dikenal oleh orang sebagai pribadi yang tertutup dan sangat penyendiri tampak berbeda. Beberapa kali Hanif mendengar beliau berbicara, tampak normal. Walau sebenarnya hal seperti ini justru membuat Bude terlihat tidak normal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan ini? Dari sudut tempat Hanif dan Isti berdiri, ia bisa melihat wajah Pak D yang menatap lurus. Kemungkinan sedang melihat bapak yang ada di depannya. Di samping kirinya, Bude juga melakukan hal yang sama. Wajah mereka terlihat serius, bercakap-cakap. Sayang, tidak ada yang bisa didengar. Posisi Hanif dan Isti tidak memungkinkan untuk bisa mendengar dengan jelas, kecuali mereka mau melangkah sedikit lagi ke depan. Namun bila itu dilakukan, bapak pasti akan tahu. Ia akan marah besar. Terpaksa Hanif hanya bisa mengira apa yang sedang mereka bicarakan dari bahasa bibir. Dan disinilah hal yang mengejutkan terjadi. Sesaat, entah bagaimana hal itu terjadi, di tengah-tengah keseriusan Hanif melihat bibir Pak D, tiba-tiba kepala Bude menoleh, bergerak pelan, sebelum menatap Hanif dengan sorot mata melotot. Ada senyuman aneh yang membuat gadis kecil ini merinding dibuatnya. Bude tersenyum, meski hanya sedikit sekali. Namun Hanif bisa merasa ketakutan. Ketakutan yang tak bisa ditulis oleh kata-kata. Perempuan itu sungguh menakutkan. Lama setelah waktu bergulir, terdengar suara gebrakan di meja, diikuti oleh suara bapak yang berteriak-teriak keras. Hanif dan Isti merasa kalut karena terkejut. Sementara di luar rumah mulai ramai tetangga berkumpul. Mereka semua ingin tahu sembari mengamati situasi. Tak beberapa lama, Pak D keluar dengan istrinya. Mereka diusir dari dalam rumah oleh bapak. Ibu sampai menahan tubuh bapak agar tak terjadi kontak fisik. Lagi-lagi, tak pernah Hanif melihat bapak sampai sejauh ini. Pak D pergi bersama Bude. Mereka meninggalkan tempat ini dengan sebuah mobil hitam mewah. Mobil yang entah didapatkan dari mana. Kepergian Pak D dan Bude benar-benar membuat Hanif merasa lemas. Ia takut sesuatu terjadi. Mata Bude tak berhenti melotot pada bapak dan ibu. Di luar, langit sudah mulai gelap. Dari jauh terdengar sayup-sayup suara azan maghrib berkumandang. Hanif menanggalkan pakaiannya, meletakkannya di sebuah paku yang timbul di kamar mandi kayu. Tangannya menyentuh dinginnya air di dalam bak batu bata. Ia meraih gayung sebelum mulai membasuh perlahan tubuhnya dari ujung rambut sampai ke mata kaki. Dingin. Tiba-tiba sesaat gadis itu terlonjak karena merasakan sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang terasa seperti ada seseorang sedang bernafas. Hembusannya begitu terasa sampai menyentuh kulit leher Hanif. Dengan cepat gadis kecil itu langsung berbalik, melihat ke sekeliling kamar mandi. Namun dirinya tak menemukan siapapun, kecuali dirinya seorang diri. Tak mungkin ada orang lain, pikirnya saat itu. Hanif kembali menggayung air, membasuh tubuhnya lagi. Namun perasaan itu muncul lagi, semakin lama semakin kuat. Perasaan tak nyaman, seperti sedang diamati oleh seseorang. Setiap guyuran air yang membasuh wajahnya, tiba-tiba tersirat sesaat di dalam isi kepalanya. Bayangan wanita tua, sosok wajah tua berambut keriting panjang. Ia tersenyum, lebih terlihat seperti menyeringai. Bola matanya hitam, dengan kulit keriput. Ia berdiri tepat di belakang Hanif persis, seperti sedang membaui rambutnya. Hanif berhenti. Ia ingin menoleh, namun wajah itu menempel di kepalanya. Gadis itu seketika berniat pergi dari kamar mandi dengan perasaan ngeri. Saat ia membuka pintu, tiba-tiba Hanif tercekat melihat Isti adiknya berdiri tepat di muka pintu. Ia melihat Hanif, lalu bertanya, kenapa wajahnya terlihat pucat. Hanif menggeleng.
Ia tak mau menceritakan ini. Isti kemudian melewati Hanif sebelum menutup pintu kamar mandi. Jarak kamar mandi dengan rumah memang terpisah beberapa langkah. Hanif masuk ke dalam rumah melalui pintu pawon atau dapur sebelum berjalan menuju kamarnya. Tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat kamar ibu. Di sana, Hanif melihat ibu sedang duduk bersimpuh dengan meja kayu kecil. Tepat di sampingnya, ada Isti sedang sibuk menulis. Tak beberapa lama, wajah ibu menoleh melihat Hanif. Begitu pula dengan Isti, yang seperti penasaran kenapa kakaknya hanya berdiri dan menatap mereka seperti itu. Kata orang, jangan pernah mandi di saat-saat menjelang maghrib. Konon hal itu adalah perbuatan pamali. Hanif tak berkata apa-apa lagi. Ia pergi ke kamar, mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Meski tak bisa diterima oleh akal, ia yakin 1000 yakin bahwa yang ia lihat tadi di kamar mandi adalah adiknya Isti. Sebuah sepeda motor bebek baru saja tiba. Seorang lelaki yang tempo hari datang lagi ke rumah ini. Ia membawa sesuatu seperti kain yang menyerupai sejadah. Entah apa itu sebenarnya. Ia memberikannya kepada bapak sambil berkata sesuatu seperti, "Surupe kudu dari si." Dari kamar, diam-diam Hanif mengamati. Lelaki itu masuk kembali ke bekas kamar Pak De dulu, menutupnya seperti biasa. Setiap Hanif melihat hal itu, ibu lalu mengingatkannya agar tidak ikut campur. Hanif mencoba mencari tahu dari ibu, namun sayang sekali, nampaknya beliau tak mau. Setelah itu, bapak dan lelaki itu berbicara di ruang tengah. Gumaman suara mereka terdengar, tampak begitu serius. Kemudian bapak memanggil ibu, diikuti oleh Hanif dan Isti. Di sana, bapak kembali bertanya, "Gak popo tah kabeh roh? Apa gak apa-apa kalau semua tahu?" Lelaki itu mengangguk. "Luwih apik kabeh roh, ben gak ono sing disembunyiino maneh. Lebih baik memang kalau semua orang tahu, biar gak ada yang disembunyikan lagi." Bapak mengangguk, lalu menyuruh semua untuk duduk. Di sana, bapak lalu berkata, "Omah kene diiseni ambek bude." Hanif tentu saja tidak mengerti. Ibu berusaha membantu menjelaskan, namun Hanif dan Isti masih tak mengerti. Saat itulah, kain atau sajadah berwarna kemerahan itu akhirnya dibuka oleh si lelaki. Di dalamnya ada segumpal rambut yang begitu banyak. Semua rambut itu milik bude. "Meneh omahe diresiki ambek Mas iki. Mbak ambek adik melu bapak yo neng omahe bulek ndilik. Mek sedino tok. Besok rumah kita dibersihi sama masnya ini. Mbak sama adik nanti tinggal di rumah bulek dulu. Hanya 1 hari." Hanif masih terlihat bingung. Ibu memeluk Hanif. Setelah dijelaskan berkali-kali, Hanif baru mengerti. Meski ia masih belum paham tentang bude dan apa yang dia lakukan di rumah ini. Ia hanya tahu rumah ini sedang berada di dalam suasana yang tidak mengenakan, dan orang ini akan membersihkannya. Lelaki itu berdiri, bersalaman. Ia berkata besok akan kembali ke tempat ini dengan teman-temannya. Ia menitipkan kain sajadah berisikan rambut itu kepada bapak, agar menyimpannya di kamar saja. Jangan sampai hilang, karena bagian itu adalah bagian terpenting untuk membersihkan. Bapak mengangguk. Lelaki itu pergi. Ia mengenakan helm, lalu menyalakan motor, dan perlahan cahaya lampu itu mulai hilang. Bapak mengajak Hanif dan yang lain masuk, kemudian mengunci pintu. Malam ini angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Entah kenapa Hanif merasa tak nyaman dengan suasana seperti ini. "Mbak, ojo lali jendelanya dikunci. Mbak, jangan lupa jendelanya dikunci," kata Isti dari atas kasur kapuk. Hanif segera menutup jendela, lalu berjalan menuju kasur kapuk yang sama. Mereka berniat tidur. Namun baru saja Hanif memejamkan mata, ia mendengar suara kriek, suara jendela. Hanif menoleh, melihat daun jendela yang tadi yakin sudah ia kunci, tampak terbuka. Dengan kelambu transparan melambai-lambai tertiup angin dari luar. Hanif berdiri. Ia melihat adiknya Isti, sepertinya sudah terlelap di dalam tidurnya. Mungkin kuncinya sudah aus, pikir Hanif saat itu. Saat Hanif berjalan di atas dinginnya ubin, lagi-lagi terdengar suara berkeriat panjang. Kali ini dari pintu almari. Hanif terdiam sesaat,
Matanya tertuju pada gelapnya isi dalam almari. Sebelum ia merasa bayangan hitam melintasi jendela. Hanif menoleh, namun tak melihat apapun. Hanif buru-buru menarik daun jendela, mengunci engselnya dengan benar, lalu bersiap kembali ke atas kasur kapuk bersama dengan adiknya Isti. Namun tiba-tiba terdengar suara familiar yang ia yakin pernah dengar. Seperti, "Nak, tolong! Nak, tolong!" Hanif menoleh ke jendela. Di sana, ada sepasang tangan menempel di kaca. Hanif yang sempat terdiam beberapa detik mencoba mengendalikan situasi. Ia ingin lari, namun tubuhnya membeku. Gadis itu akhirnya hanya bisa terpaku, memandang ke jendela sebelum wajah gelap itu menempel dan memohon dengan keras. "Tolong! Tolong!" Siapa sangka, akibat sentakan yang mengejutkan seperti itu justru membuat Hanif sadar. Ia akhirnya bisa berlari menjauh dari tempat itu. Lari tunggang-langgang ke atas kasur kapuk sampai membuat adiknya Isti terbangun dan menyadari bahwa kakaknya gemetar dengan wajah ketakutan. Isti bertanya apa yang sedang terjadi. Hanif masih terlihat syok sebelum Isti menyadari bahwa daun jendela belum ditutup sama sekali. Gadis kecil itu lalu turun, melangkah ke tempat itu sebelum menutup dan mengunci engselnya. Tak ada apapun, tak ada siapapun. Namun Hanif merasa bahwa ia mengenali suara itu. Namun anehnya, ia tak tahu siapa pemilik suara itu. Aneh. Isti yang tidak mendapat jawaban dari Hanif tentang apa yang membuat kakaknya seperti ini, memilih kembali untuk tidur sebelum terdengar suara ketukan di pintu yang sangat keras. Tak hanya Hanif dan Isti yang saling menatap satu sama lain, namun terdengar langkah kaki cepat. Bayangan bapak dan ibu melintas di bawah pintu, membuat dua adik kakak itu ikut keluar. Siapa tamu yang datang di malam-malam buta seperti ini? Di sana berdiri lelaki teman bapak. Ia berdiri di muka pintu, masih mengenakan helm. Terjadi percakapan di antara mereka. "Iya mas, kudu tak gawa saiki." "Iya mas, harus kubawa sekarang." Iya sek." Iya sebentar," kata bapak sembari melangkah masuk ke dalam rumah. "Monggo Pinara, mari masuk dulu," kata ibu. Namun lelaki itu hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Wajahnya datar saja setelah itu. Ia memilih berdiri di depan pintu. Hanif tertuju melihatnya. Entah kenapa ia melihat wajah lelaki itu sedikit pucat. Hanif terus melihat lelaki itu sampai akhirnya ia sadar ada gadis kecil sedang memandanginya. Ia menoleh, tersenyum kepada Hanif. Tak lama, bapak keluar dengan membawa kain sajadah yang sudah dilipat, tempat menyimpan gumpalan rambut tersebut. Ia menyerahkan benda itu kepada si lelaki. "Ya wes, aku pamit. Mengko mene aku balik." "Ya sudah, aku pergi dulu. Besok aku kembali," kata si lelaki menuju motornya. Bapak mengangguk. Tak lama, lelaki itu sudah pergi meninggalkan rumah. Bapak lalu menutup pintu, mengajak yang lain masuk. Namun Hanif masih merasa janggal. Keesokan paginya, bapak sedang duduk di kursi kayu teras. Tiba-tiba, seseorang datang dengan motor. Salah satu teman pabrik bapak yang lain. Ia berdiri di depan rumah, lalu buru-buru menemui bapak. Dengan suara tinggi ia mengabarkan, "Edi mas, Edi, mati dilindes truk mau bengi." Saat itu, Hanif yang mendengarnya lantas tiba-tiba menjadi ingat. Suara tolong yang ia dengar semalam rupanya sama persis seperti suara teman bapak, Mas Edi. Jadi yang di jendela dan datang ke rumahnya, apa itu benar-benar Mas Edi? Apakah itu sebelum beliau kecelakaan? Bapak langsung memberondong pertanyaan kapan itu terjadi. "Jam 8 malam mas, di samping rumah sakit. Nyawanya gak ketolong, kepalanya pecah, sampai otaknya tercecer." Hanif masih mencuri dengar. Namun bapak mendelik, seperti menolak semua ini. "Tapi mambengi arek mrene, tapi semalam orangnya kesini." Mendengar kalimat itu, si lelaki melihat bapak dengan ekspresi wajah yang tak yakin. Seakan apa yang baru saja bapak katakan adalah hal yang mustahil. Ini juga yang dirasakan oleh semua orang yang ada di sini. Mereka saksi bahwa Edi sempat kembali ke rumah ini. Siang itu juga,
Seluruh keluarga Hanif pergi melayat ke tempat Mas Edi. Di dalam hati setiap orang pasti masih bertanya-tanya, bila memang Mas Edi meninggal dengan cara tragis seperti itu, lalu siapa yang datang? Untuk apa ia meminta kain berisikan rambut milik Bude? Menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah, sampailah Hanif sekeluarga di sebuah rumah tua, tak lebih besar dari rumah miliknya, rumah milik Mas Edi. Di sana, Hanif melihat kerumunan bapak-bapak sedang berkumpul mempersiapkan pemakaman. Terdengar yuh peluk batang bambu dipukul. Entah hanya perasaan Hanif kecil saja, atau memang semua orang di sini sedang memandang mereka dengan sorot mata sinis. Bapak berjalan di depan. Ia menuju ke pintu rumah, di mana di teras terlihat tengah berkumpul perempuan. Mereka sedang duduk di teras dengan suara isak tangis kecil. Seorang perempuan muda menangis dan menarik perhatian Hanif sekeluarga. Usianya berkisar 20-an, masih sepantaran dengan Mas Edi. Begitu ia sadar dan melihat kedatangan Hanif sekeluarga, sorot matanya berubah. Ada kemarahan, kebencian, yang semuanya campur aduk. Ia berdiri, sebelum berlari, seakan mau menerjang tubuh bapak, bila saja tidak direngkuh oleh tangan kurus seorang wanita tua berambut panjang. Wanita tua itu memekik, meminta perempuan itu berhenti. Suaranya berat, dengan wajah keriput serta rambut putih beruban, ia memandang bapak. Wanita tua itu adalah ibunda dari Mas Edi, sedangkan perempuan muda itu adalah calon istri Mas Edi, bila saja anak itu tak menemui ajalnya lebih dulu. Ibu Mas Edi mengajak Hanif sekeluarga untuk bicara di dapur. Katanya, ada yang mau dibicarakan. Wajahnya terlihat serius. Hanif dan Isti duduk di pangkuan ibu. Tak jauh dari tempatnya, bapak duduk, sedang menatap ibunda Mas Edi yang seperti sedang melamun, menerawang jauh. Lama mereka hanya saling diam. Tiba-tiba ibunda dari Mas Edi mengatakannya, "Wis suwe ra ana uang sing sanggup puasa surup. Sudah lama tidak ada manusia yang sanggup puasa surup." Ibunda Mas Edi lalu bertanya. Suaranya terdengar putus asa. "Saiki critakno, apa ono sing gurung tak rohi? Soale Edi iku amanah. Sekarang ceritakan, apa ada yang belum kuku tahui? Karena Edi itu bisa menjaga amanah." Hanif bisa melihat perubahan di wajah bapak. Ia melihat ke arah ibu, yang mungkin sebenarnya melihat ke arah Hanif dan Isti. Tapi setelah mengangguk sendiri, bapak membisikkan sesuatu kepada ibunda Mas Edi, persis seperti apa yang bapak lakukan kepada Mas Edi. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh bapak, Hanif tak pernah tahu. Seakan-akan hal ini tak boleh diketahui oleh sembarang orang. Lantas, apakah anaknya sendiri belum cukup pantas untuk tahu? Entahlah, waktu itu bapak pasti punya alasan sendiri kenapa ia memilih menyembunyikannya. Setelah berbicara satu sama lain, kali ini suara ibunda Mas Edi terdengar lebih pelan. Beliau lalu mengajak bapak masuk ke rumah. Ibu memegang tangan Hanif dan Isti kuat-kuat, terutama ketika di ruang tengah yang tak terlalu besar itu terbujur seseorang yang ditutup oleh kain jarik. Hanya bapak yang ada di ruang tengah bersama dengan ibunda Mas Hanif. Dari pintu dapur itu, Hanif memandang saat kain jarik itu dibuka oleh bapak. Wajahnya seketika pucat, dan beberapa kali ia membuang muka. Sepertinya wajah Mas Edi tak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Matahari sudah lewat di ambang batas tengah. Rombongan yang mengantarkan Mas Edi ke tempat peristirahatan terakhirnya baru saja selesai menunaikan tugasnya. Sebelum bapak pergi pamit, ibunda Mas Edi mengatakannya, "Tak werono sik, Edi pasti duwe alasan nulung kue. Biar ku beritahu dulu mereka. Edi pasti punya alasan mau menolong. Engko tak kabari yo. Nanti ku beri kabar ya." Bapak beserta keluarga lalu pergi. Ada getar yang harus mereka bawa, terutama saat melihat pintu rumah tempat Mas Edi menggedor-gedor di malam itu. Azan maghrib terdengar berkumandang saat bapak mengunci pintu kamar Pak D dengan gembok berukuran kepalan tangan beserta rantai usang berkarat. Aneh, pikir Hanif saat melihatnya. Apa yang sebenarnya bapak sedang lakukan dengan kamar itu? Tak lama bapak pergi, berpamitan kepada ibu. Ia akan menghadiri 7 hari kematian Mas Edi, yang dimulai malam ini selepas maghrib. Ibu mengangguk. Suara motor bapak terlihat menyusuri jalan setapak setelah keluar dari pagar, sebelum menghilang dari pemandangan.
Di saat ibu sedang duduk dan melihat Hanif serta Isti mulai menata rapi buku-buku sekolahnya di meja kecil kamar, tiba-tiba ibu teringat bahwa malam ini ia harus menghadiri rumah Buminah tetangganya. Ia menatap Hanif, lalu memintanya untuk menjaga rumah sebentar. Sementara ibu pergi bersama dengan Isti. Hanif mengangguk, lalu melihat ibu berjalan keluar kamar sebelum menutup pintu. Suara langkahnya terdengar mengambang, sebelum perlahan mulai lenyap. Hanif kembali menatap buku di hadapannya, seorang diri. Di dalam kamar ibu, tak terdengar suara apapun, kecuali goresan pensil di atas kertas. Sampai suara kecepak saat seseorang melangkah di atas lantai ubin mulai terdengar. Caranya berjalan persis seperti saat ibu berjalan. Semakin lama, semakin terdengar jelas. Hanif berhenti sebentar. Matanya menatap ke arah pintu kamar yang tertutup, menunggu langkah kaki itu yang mungkin sebentar lagi tiba di depan pintu. Ibu pasti sudah kembali. Namun anehnya, saat langkah kaki itu seharusnya sudah tiba di sana, tak ada seorang pun yang membukanya. Di dalam adat Jawa ada sebuah larangan mendasar. Kenapa rumah tak boleh memiliki lorong lurus dari arah ruang tengah ke arah dapur? Karena tidak ada yang tahu apa saja yang bisa serta-merta melewatinya. Hanif merasa siapapun yang baru saja terdengar berjalan di lorong rumah ini, saat ini sedang berhenti tepat di depan pintu. Hening. Hanif merasa kamar ini terasa begitu hening, seperti ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Sendiri, tapi Hanif merasa ada banyak sekali sesuatu sedang mengerubungi dirinya. Hanya saja, gadis kecil itu tidak tahu apa-apa, karena ia hanya terpaku pada satu pintu. Pelan-pelan gadis kecil ini mulai berjalan mendekatinya. Langkah kakinya ragu-ragu, namun tertutupi oleh rasa penasaran bahwa apa yang baru saja ia dengar adalah suara langkah kaki milik ibunya. Sesaat, ia bisa merasakan bagian di tengkuknya meremang. Telapak tangan terasa dingin. Tangannya terulur menyentuh handle pintu, lalu menariknya perlahan-lahan. Tapi rupanya, tak ada seorang pun yang berdiri di sana. Hanif berhenti sebentar, menunggu detak jantungnya yang berdebar kencang kembali normal. Sebelum, prak, suara dari panci jatuh terdengar dari arah dapur. Seketika Hanif langsung menoleh tepat ke lorong arah dapur. Sebelum, Hanif tercekat, karena tepat di depan wajahnya, di samping sisi pintu yang tak bisa dilihat, seorang nenek mengenakan kebaya dengan sewek. Ia membungkuk, atau lebih tepatnya memang bungkuk, sedang melihat Hanif. Beliau tersenyum, senyum yang sama, seperti wanita tua kebanyakan tunjukkan, dengan kulit keripu dan rambut panjang dibiarkan tergerai. Hanya saja, Hanif tak bisa merasakan tubuhnya sesaat ketika melihatnya. Sebelum perlahan-lahan, pandangan matanya lenyap. Ia hanya ingat, gigi si nenek tua memiliki satu taring. Bapak duduk di samping, sedangkan ibu berdiri menggendong Isti. Mereka semua sedang menatap dengan sorot wajah yang sama, khawatir. Tak lama setelahnya, bapak meraih segelas air dari meja, meminumkannya pada Hanif yang baru saja sadar. Belum juga bertanya, tiba-tiba ibu berbicara. "Dok, kue lapo turun nang pawon ijen. Nak, kamu ngapain tidur di atas tanah dapur sendirian?" Hanif tak menjawab. Ia hanya terbayang-bayang wajah nenek tua itu, seperti ingin berbicara dengan dirinya. Namun Hanif tak tahu setelahnya. Di berondong pertanyaan itu, Hanif seperti tak bisa menjawab. Bibirnya keluh, entah karena apa. Bapak akhirnya berkata, biar Hanif istirahat saja dulu. Lelaki itu menggendong Hanif ke kamarnya. Setelah meletakkan tubuh gadis kecil itu di atas kasur, bapak dan ibu pergi. Tak lama Isti adiknya bergabung bersamanya. Hanif hanya diam, melihat ke langit rumah, saat adiknya kemudian berkata, "Mbak, maksudnya opo? Kue kok ngomong onok Mas Edi, onok Mas Edi?" Hanif yang mendengar itu, lalu duduk melihat ke arah adiknya. "Mbak ngomong ngono?" Isti mengangguk. "Gak mau iku. Mbak yang ngomong, jare onok bude, mlebu gendong anake, wirawiri nang ngarep kamar. Gak cuma itu, Mbak juga ngomong, katanya ada bude datang, gendong anaknya, hilir mudik di depan kamar. Terus bapak roh. Lalu bapak tahu?" Isti yang menatap Hanif menggeleng.
Siang selepas zuhur, Hanif baru saja menjajakan kaki masuk ke rumah saat melihat seseorang yang familiar tengah duduk di ruang tengah. Ia ditemani oleh bapak dan ibu. Saat melihat Hanif, bibirnya tersenyum tersungging. Untuk apa ibu Mas Edi datang ke rumah ini? Masmu wis kebulbuk jeru. Bojone gak segen ngelokoi wong biasa. Tapi delok dhisik yo, nek ancen wis ngerutuh, jenengan budal nang NW. Masmu sudah masuk terlalu dalam. Istrinya gak sungkan buat mencelakai orang biasa. Tapi dilihat dulu ya, bila memang sudah gak bisa dibendung, kalian berangkat ke NW. Hanif hanya mendengar sesaat ketika ia berjalan melewati mereka. Ia mengisyaratkan bahwa ibunda Mas Edi sedang melakukan sesuatu di rumah ini. Ada yang salah di sini. Hanif bisa mencium aroma bebauan yang sama sekali tidak menyenangkan, tercium languh, dan membuat Hanif terbatuk-batuk. Belum ia bertanya aroma apa yang ia cium, Hanif melihat sesuatu di meja kamar. Setempeh besar dengan bebungaan dipayung dalam mangkuk daun pisang. Di sekitarnya ada bakun tanah liat mengepulkan asap. Rupanya aroma itu berasal dari sana. Tak salah lagi, ini adalah kemenyan. Untuk apa seseorang meletakkan ini di tempat ini? Tak hanya itu, Hanif tertuju pada sesuatu di dalam lingkup tempeh, tempat sebutir telur. Hanif berniat menyentuh telur yang berwarna putih kepucatan itu. Namun bapak yang melihat itu segera menghentikannya. Bapak menjelaskan bahwa ini adalah karoh yang ditinggalkan oleh ibu Mas Edi. Saat Hanif meminta penjelasan lebih untuk apa benda ini ada di sini, bapak hanya mengatakan bahwa hal ini untuk menghindari bala. Hanif tak percaya sebenarnya, namun tak ada yang bisa dia lakukan. Menjelang sore, Hanif sekarang tahu, tak hanya kamarnya saja, namun di beberapa titik ternyata banyak sekali benda yang sama ditemukan, salah satunya di kamar mandi. Waktu malam akhirnya tiba. Seperti biasa, setelah belajar bersama ibu, Hanif dan Isti berniat untuk tidur. Belum beberapa menit, Hanif tertuju pada tempe yang terlihat seperti sesajen itu. Di dalam batinnya masih bertanya-tanya, untuk apa benda seperti ini? Tak lama Hanif menyadari, Isti adiknya sudah terlelap nyenyak di dalam tidurnya. Hanif seorang diri berjaga di keheningan malam yang semakin lama semakin sunyi senyap. Saat itulah Hanif mendengar lagi untuk kesekian kalinya. Di luar kamar terdengar suara ketika seseorang melintas. Hanif yakin bila bapak dan ibu tak akan melakukan hal itu. Lalu sejak kapan rumah ini terasa seperti ini? Seperti ada sesuatu yang ingin menunjukkan diri atau sekedar memberitahu akan sesuatu. Firasat Hanif sebenarnya tak enak, karena bila dipikirkan, semua bermula setelah Pak D dan Bude pergi dari rumah ini. Satu persatu kejadian ganjil seperti hilir mudik mengelilingi kediaman yang tak terlalu besar ini. Di atas tanah warisan turun-temurun keluarga Hanif ini, seperti ada sesuatu yang terusik, dan akhirnya mulai mengusik Hanif sekeluarga. Hanif tak berusaha untuk mencari tahu. Ia memilih meringkuk di sudut kasur kapuk miliknya, membelakangi pintu, berharap siapapun yang hilir mudik pergi dengan sendirinya. Lalu, suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar. Gadis itu meringkuk semakin takut. Ia tak mau menoleh. Tak mau menoleh, nyatanya siapapun itu tak mau pergi. Ia justru mendekat, karena suara langkah kakinya terdengar mengambang, memenuhi seisi kamar. Tap, tap, tap. Hanif terus menekuk badannya, menenggelamkan wajahnya di sisi bantal. Lalu, sentuhan di kulit kakinya terasa. Bagai tersengat listrik, gadis itu mengejang. Ia nyaris berteriak sebelum menoleh, mengerjap, berusaha menangkap siapapun yang baru saja menyentuh kulit kakinya. Namun Hanif terhenyak sesaat, karena tak mendapati siapapun ada di dalam kamar ini, kecuali dirinya dengan Isti adiknya. Terdiam membeku untuk sesaat, Hanif melihat ke sana kemari, menyapu seluruh bagian kamar. Tak ada apapun di dalam sini, kecuali pintu kamar yang sedikit terbuka. Di sampingnya, bayangan asap dari kemenyan yang dibakar di atas meja terasa mulai mengganggu. Hanif ingin sekali menyingkirkan benda itu, sehingga tanpa sadar, satu kakinya melangkah turun. Saat disitulah Hanif merasakan sesuatu di kakinya. Sesuatu yang terasa dingin dan berkecipuk. Gadis kecil itu termenung, mematung, sebelum menoleh ke bawah. Awalnya hanya setetes yang terasa,
Semakin dilihat, semakin membasah di sisi ujung ranjang. Hanif yang merasa bingung mengikuti sejejak tetesan yang mengarah ke bawah ranjang. Gadis itu menunduk, namun tak melihat apapun di sana, kecuali gelap di bagian bawah ranjang. Sampai bau tak sedap mulai muncul. Saat itulah gadis itu menoleh ke belakang, tempat di mana ia melihat dua kaki sejajar berdiri entah sejak kapan. Ia mengenakan celana hitam yang familiar. Hanif tak bicara, hanya diam mengikuti rasa penasarannya. Siapa pemilik dari kaki ini? Gadis itu mengadah, tempat ia melihat seorang mengenakan jaket kulit biru tua bersimbah darah dengan wajah hancur lebur. Hanya darah yang keluar dari sisi bagian yang membuat gadis itu syok luar biasa. Mas Edi datang lagi ke rumah ini. Hanif tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Ia hanya tahu bahwa ia ada di atas kasur empuk miliknya, memegang bagian badannya dengan kedua tangan, menggigil ditemani ibu yang tak berhenti memeriksa keningnya. Saat itulah ibu Mas Edi datang, masuk, mendekat ke arah Hanif. Wanita tua itu melakukan hal yang sama, menyentuh kening Hanif, lalu berjalan pergi sebelum kembali dengan segelas air, meminta Hanif untuk meminumnya. Setelahnya, baru ia menuju ke tempat tempeh itu berada, mengambil sebutir telur itu, lalu membawanya mendekat ke tempat ibu berada. Di atas sebuah piring kosong, ibunda Mas Edi memecahkan telur tersebut, dan di sana, ibu dan Hanif bisa melihat segumpal darah kental berwarna merah kehitaman keluar. Aromanya busuk, seperti anak ayam yang gagal hidup. Ibu memalingkan wajah, tak mau melihat hal ini. Mek gur kok kamar kosong iku ambek ing kene sing ana bangke kutu iki. Saiki bojomu mbek awakmu percaya nek omahmu iki wis darurat. Hanya di kamar kosong itu dan kamar ini bangkai anak ayam ini keluar dari telur. Sekarang suamimu dan kamu sendiri percaya kalau rumah ini sudah dalam kondisi celaka. Ibunda Mas Edi mengatakan itu sembari melihat Hanif. Melotot, ibu melangkah keluar setelah mengatakan akan membujuk bapak. Saat ibu sudah pergi, Hanif melihat dengan mata kepala sendiri. Ibunda Mas Edi menelan segumpal darah kental itu ke dalam mulut. Budemu apa ora seneng karo kuwe, Nduk? Kene apa? Kok kuwe sing terus ditakne? Ada apa dengan budemu, Nak? Kenapa? Kenapa kok kamu terus yang dikasih unjuk? Hanif tak menjawab. Ia bingung dengan apa yang terjadi. Keesokan paginya, bapak dan ibu bersiap pergi setelah meminjam mobil dari teman bapak untuk pergi ke suatu tempat di mana ibunda Mas Edi ikut. Sementara Hanif dan Isti melihat kepergian mobil dari balik jendela. Bule yang dimintai tolong untuk menjaga Hanif tiba di rumah. Namun, belum ada sehari, kabar itu datang. Kabar bahwa mobil yang dikendarai bapak dan ibu tergilas dalam sebuah kecelakaan mobil dengan mobil. Hanya bapak yang selamat, namun hanya untuk beberapa jam saja, sebelum menyusul yang lain. Saat itulah rumah duka Hanif kedatangan tamu. Pak D dan Bude datang berkunjung. Langit sudah berwarna kemerahan, pertanda surup akan datang. Hanif duduk di meja belajar, melihat Isti yang mengangguk gemetar. Mereka berdiri dari tempatnya, lalu berjalan menuju ke tempat itu. Kamar bapak ibu sekarang adalah tempat mereka berkumpul untuk bersantap makan. Tak terasa sudah 3 tahun sejak kematian bapak dan ibu. Kini Hanif duduk di samping Isti, sementara tepat di hadapannya, Bude sedang melihat mereka, tersenyum seperti biasa. Di atas meja tersaji makanan yang berlimpah ruah. Hanya Pak D yang tak ada di sini. Semenjak kematian bapak ibu, Pak D menawarkan diri pada Bule untuk menawarkan diri sebagai wali dengan ganti menempati rumah ini. Hal yang sama sekali tak ditolak oleh Bule, karena ia tak tahu permasalahan yang terjadi antara bapak dengan Pak D dulu. Ketidakhadiran Pak D di meja makan bukan sekali ini saja, namun setiap hari sejak beberapa tahun lalu. Alasannya karena Hanif meletakkan sendok. Ia selesai, lalu berjalan kembali ke kamar seorang diri sebelum berhenti di muka pintu. Hanif menoleh, melihat pintu kamar Pak D. Hanif terdiam. Ia sudah lama tahu hal ini. Salah satu bagian di mana semua ini dimulai. Awal dari salah satu ritual
memulai dan menjalankan tradisi puasa surup yang dilakukan Pak D dan Bude selama ini. Surup iku iso gawa balak bencono. Hanif melihat Pak D di balik pintu yang terbuka. Ia mengatakannya. Pak D muleh yo sinom, ucapnya dengan kapas yang masih terpasang di lubang hidungnya. Pak D tidak bisa mati. Ada tanggungan yang belum selesai di dunia. Hal ini menyangkut antara saya, rumah ini, dan dosa bapak ibu saya kepada Bude. Saya melihat narasumber. Cerita yang 1 tahun lalu belum selesai saya tulis akan dimulai di titik ini. Surup. Ketika petang menjelang, dia kembali pulang. Malam itu jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Hal itu yang sudah Hanif rasakan sejak surup tadi bersama dengan Isti adiknya. Tak beberapa lama, saat 2 kakak beradik itu melangkahkan kaki naik ke atas dipan tempat tidur, setelah merasa yakin sudah mengunci seluruh pintu dan jendela di dalam rumah, mereka bersiap-siap melepas penat untuk beristirahat di dalam kamar. Saat mendadak, aroma anyir dari bebauan daging busuk tercium sekelabat lewat, yang membuat Hanif dan Isti berpandang-pandangan. Dalam kesunyian yang menguji itu, tak lama, tiba-tiba terdengar suara jendela seperti dibanting. Hanif dan Isti masih berpandangan dalam diam. Mereka merasa aneh dengan kejadian ini. Bagaimana mungkin jendela yang sudah jelas-jelas ia kunci rapat bisa terbuka lebar karena angin? Hanif melangkah turun, mendekat ke jendela, sembari wajahnya melihat ke pemandangan yang ada di luar rumah. Gelap, tak ada siapapun di sana, kecuali pohon pisang dan batang-batang singkong. Sebelum pintu kamar yang ada di belakang mereka terbuka dengan sendirinya, pelan. Hanif dan Isti sontak melihat ke arah pintu yang terbuka dengan sendirinya, pelan-pelan sekali, membuat kakak beradik itu seperti patung. Ketika mereka terjebak di dalam keheningan ruangan yang tiba-tiba terasa anyep atau hambar, Hanif melihat sosok hitam berjalan masuk ke kamar mereka. Hanif bergerak mendekati Isti adiknya, yang juga terpaku sama seperti dirinya. Ia langsung memeluknya, merasakan tubuhnya gemetar hebat saat sosok hitam itu perlahan-lahan menampakkan wujudnya. Kulit kurus kering dengan perut sedikit buncit, garis wajah hingga batok kepalanya. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Pak D. Pak D mereka yang belum lama dikebumikan. Ia datang dengan wujud yang sama seperti saat terakhir mereka melihatnya. Pak D dengan kapas terpasang di hidung dan telinganya. Ia berjalan terlunta-lunta, telanjang. Ia berkata, "Sinom." Seperti meraup keluar dari tanah kubur, Pak D datang menanggalkan kafan yang terpasang pada dirinya. Berujar dalam suara yang tak begitu jelas. Berkata bahwa ia pulang. Ia rindu dengan keponakan-keponakannya. Pak D mulih sinom. Pak D mulih. Malam itu adalah malam tersinting. Saya duduk untuk menyesap segelas air putih, sembari mendengar beliau. Ada banyak pertanyaan di kepala saya. Mulai dari, apakah yang datang benar-benar Pak D mereka? Dan apa hubungannya dengan dosa orang tua yang sebelumnya disebut? Hanif melihat ke arah saya, kemudian berdiri, mengajak ke salah satu kamar tepat di samping lorong. Saat pintu yang digembok itu dibuka oleh Mbak Hanif, saat itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya tak lagi ada. Mbak Hanif kembali menutup pintu, lalu menceritakan apa yang terjadi saat malam kedatangan Pak D mereka. Hanif dan Isti seperti tersirep, tak bisa berteriak meminta tolong, apalagi berlari pergi. Wajah lelaki itu sayu, dengan warna kulit kekuningan pucat. Mereka tersudut di ujung dipan, terpisahkan dengan tirai. Saat makhluk penyerupa itu duduk, lalu merintih seperti orang pesakitan. Dari pintu kamar yang sudah terbuka, Hanif dan Isti bisa melihat lalu lalang ramai sesuatu melewatinya, termasuk sosok nenek tua berpunggung bungkuk. Mereka seperti terang-terangan menunjukkan eksistensinya, termasuk wanita bergaun putih yang biasa duduk di ruang tengah pun hadir. Kehadiran Pak D yang ganjil seperti ini seperti menyemarakkan kehadiran mereka semua yang menghuni dalam rumah. Dalam detak jantung yang berdebar kencang itulah, sosok Pak D menoleh, melihat ke mata Hanif dan Isti. Ia seperti ingin berbicara,
dengan gigi yang sudah menguning. Air liurnya menetes. Tangannya yang dingin membelai kulit pipi mereka. Dalam ketakutan yang tak tertahankan, Hanif hanya bisa mendengar Pak D menyebut-nyebut nama Bude. Pak D tidak pernah memanggil Bude dengan nama itu. Namun entah kenapa, ia seperti ingin menyampaikan sesuatu. Awal dari semua ini. Setelah dirasa selesai menyampaikan semua, sosok yang ada di hadapan Hanif dan Isti terduduk, bertekuk lutut di lantai, menarik-narik rambutnya sembari mencoba berdiri. Apa yang ia lakukan persis seperti kebiasaan Pak D dulu saat dalam kondisi cemas. Ia meninggalkan kamar, berjalan menuju tempatnya biasa menghabiskan waktu sendiri. Kamar yang dilarang. Hanif dan Isti gemetar, tak bisa tidur. Bahkan saat pagi datang menjelang. Pagi-pagi buta, Hanif menuju rumah Pak Haji, menyampaikan apa yang ia lihat. Sesuatu yang membuat lelaki tua itu sedikit tak percaya. Bersama dengan warga yang dikumpulkan, semua bergerak menuju makam desa, membongkar makam itu saat matahari belum muncul. Tepat saat kayu-kayu di dalam makam disingkirkan, Pak Haji dan Hanif bisa melihat Pak D di dalam sana, membiru dengan kain kafan masih terpasang. Setelah kejadian itu, Hanif merasa bahwa ia tak sekalipun berbohong. Sosok yang ia lihat datang dan saat ini menetap di dalam kamar adalah beliau yang sekarang terbujur kaku di dalam tanah itu. Pak Haji hanya sesekali menepuk bahu Hanif. Ia meminta perempuan ini lebih sabar. Hanif melangkah pulang. Tak dilihatnya Isti dimanapun di dalam rumah ini. Saat Hanif berjalan melewati pintu kamar Pak D, ia mendengar sosok itu sedang bersenandung, seperti dulu saat ia masih hidup. Pak D gemar bersenandung di depan burung-burung peliharaannya. Hanif memilih untuk menjauhi kamar kosong itu. Hal ini terus terjadi. Setiap malam hari, ia akan mendengar atau melihat Pak D lalu lalang keluar masuk kamar miliknya, meski sudah dikunci atau dijarik dengan gembok. Sosok ini juga membuat Isti tak betah ada di rumah. Ia sudah meminta tolong sanak saudara, namun mereka seperti tak ingin terlibat. Meski ditutupi dengan kalimat bahwa Hanif dan Isti sedang banyak pikiran. Saudara saja tak mau membantu, apalagi tetangga rumah. Setiap azan berkumandang, semua pintu rumah tiba-tiba saja tertutup rapat, seolah-olah menjadi rahasia umum bahwa rumah Hanif sedang didayohi oleh sosok tamu yang tak mau mati. Kini, dua kakak beradik itu perlahan-lahan mulai menerima takdirnya. Saat surup menjelang, gelap mulai menampakkan, diikuti hujan angin. Hanif baru saja sampai rumah selepas kerja ikut saudara. Namun ada yang aneh pada rumahnya sore ini. Lampu belum juga dinyalakan. Perlahan-lahan, dengan pertanyaan di dalam benak, Hanif melangkah masuk seorang diri. Saat ia mendapati surat di atas meja bahwa Isti tak akan pulang malam ini. Ia akan menginap di rumah teman. Hanif menutup pintu, berjalan menuju lorong rumah. Matanya menatap sekilas kamar kosong itu sebelum bergegas menuju ke dapur. Saat di dapur itu, ia teringat dengan sosok Bude. Ia pernah dipukuli, dijambak, sampai dirajam dengan butir beras di tempat ini. Lalu apa hubungannya? Apa hubungannya dengan semua ini? Bude seringkali puas. Ia tak pernah menyentuh nasi yang ada di meja makan saat mereka dulu terpaksa tinggal bersama. Begitupun juga dengan Pak D. Setiap tangannya menyentuh makanan yang tersaji, wajah Budi akan menunjukkan raut marah, membuat lelaki itu menciut sebelum kembali ke kamarnya. Hanif melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar orang tuanya dulu. Ia menyibak kain-kain yang tersemat di lemari-lemari tua, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa mencerahkannya. Ia pindahkan benda-benda usang itu, membongkar satu persatu perabotan berdebu. Ia ingat pernah mendengar bahwa Pak Ade telat menikah. Ia menikah saat usianya sudah menginjak 59 tahun. Ia bertemu Bude saat sedang mengantar barang ekspedisi. Bila dipikir-pikir lagi, tak ada yang tahu siapa sebenarnya Bude. Saat mengubrak-abrik satu persatu barang peninggalan orang tua, Hanif mendengar langkah kaki di belakangnya. Lewat sekelebat saja, Hanif menghentikan sejenak aktivitasnya, memandang ke sekeliling, lalu kembali pada sisi lain lemari. Bayangan-bayangan itu seperti sengaja lewat lagi. Rumah ini sejak awal memang ganjil. Tiba-tiba Hanif mengingat kata-kata itu.
Tak seharusnya sebuah rumah dibangun dengan satu lorong dapur ke ruang tamu dalam posisi lurus. Lalu kecintaan Bude dengan rumah ini juga terasa ganjil, ditambah hubungan dengan orang tuanya. Saat itu Hanif menyadarinya. Ia tahu bahwa semua ini memiliki hubungan dengan kalimat yang nyaris ia lupakan saat masih kecil dulu. Poso surup. Bude melakukan puasa surup di rumah ini untuk seluruh keluarga Hanif. Tepat setelah menyadari itu, di belakang Hanif, ia melihat wanita tua yang selama ini menempati ruang dapur. Ia mengangguk sembari menyeringai. Ia melangkah pergi, meninggalkan Hanif seorang diri. Hanif berdiri dari tempatnya, lalu meninggalkan rumah ini. Ia harus menemui Bule. Hujan turun kian deras, dan Hanif menyadari bahwa ia tak bisa menemui Bule malam ini. Sontak ia berjalan menuju ke kamarnya. Saat itulah, ia melihat kamar kosong itu dalam kondisi pintu terbuka. Hanif tak menggubrisnya. Ia membuka pintu kamarnya, dan di sana ia melihat Pak D. Pak D sedang duduk dalam kondisi kepala tertunduk di atas dipan milik Hanif. Rambutnya kian habis, dengan menunjukkan garis kepala pucat keriput. Tangannya semakin kurus, dengan aroma bau bangka yang menyengat dari tubuhnya. Ia melihat ke arah Hanif. Hanif melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana sosok itu terus menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah mengatakan sesuatu yang tak boleh Hanif lakukan. Entah karena kedekatan mereka dulu atau apa. Hanif menutup pintu kembali. Ia pergi ke rumah tetangga. Malam ini, sesuatu akan menyambangi rumah ini. Tak hanya untuk hari ini, mungkin sampai seluruh keluarga Hanif habis. Pak D kesini tak hanya untuk menyampaikan peringatan. Ia ingin mengingatkan siapa yang selama ini bermain. Esok, Hanif akan mengakhirinya. Siang itu, Hanif mengetuk pintu rumah seseorang. Setelah tak beberapa lama, pintu akhirnya terbuka. Rupanya, itu adalah rumah milik Bule Hanif. Di sana, perempuan paruh-baya itu melihat Hanif dengan raut wajah terkejut. Ada keraguan dan ketakutan di sela-sela garis wajahnya. "Dok, ono apa? Kok merene?" "Nak, ada apa? Kok kamu kesini?" tanya Bule kepada Hanif. Tanpa basa-basi, Hanif langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Kemudian, ia langsung duduk di sofa yang terbuat dari bahan kayu jati. Bule masih memandang Hanif penasaran. Bule masih mencuri-curi pandang, sembari berjalan mendekati Hanif, keponakannya. "Bule, saiki critakno. Bule saiki cerita, wonten nopo kalih Pak D? Terus, nang ndi Bude sakniki? Bule sekarang cerita semuanya. Apa yang terjadi sebenarnya dengan Pak D? Lalu kemana Bude sekarang?" Bule masih menatap Hanif. Ia masih tampak menimbang-nimbang apakah Hanif harus tahu akan hal ini. Ia lalu berkata perlahan, "Opo toh? Bule juga ndak tahu. Yang jelas Budemu pergi, minggat. Tahu-tahu Pak Demu sakaratul maut." Hanif masih tidak puas dengan jawaban Bule. "Lek nggak ngono, dudu ono Hanif Bule. Sopo asline Bude niku? Kalau begitu, kasih tahu Hanif Bule, siapa sebenarnya Bude itu?" Bule tampak semakin tidak tenang. Gestur tubuh dan wajahnya tidak nyaman. Beberapa kali ia menggigit bibir bawah, seperti orang yang terdesak. Namun Hanif tak mau berhenti. Ia terus-menerus mencerca Bule dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini memenuhi isi kepalanya. Sampai akhirnya, Hanif menunjukkan sesuatu kepada Bule. Tepat di bagian pinggul, ada luka hitam misterius yang muncul. Bule tak bisa berkata apa-apa. "Bapak ibu wis suwe mati. Keluargane kene ajur seajur-ajure. Terus, bapak dan ibu sudah lama meninggal. Keluarga kita juga hancur sehancur-hancurnya." Lalu, Hanif terdiam sejenak. Pak D ben surup tekan teko kuburan, sambang ning omah, ngetok nang ngarepe Hanif ambek Isti. Apa Bule ngerti kae? Pak D setiap matahari sudah tenggelam selalu datang dari kuburan, datang ke rumah kita, lalu memperlihatkan wujudnya tepat di hadapan Hanif dan Isti. Apa Bule tahu itu? Bule masih diam. Ia terus menundukkan kepalanya. Terjadi jeda di antara mereka. Ruangan itu mendadak sunyi, sampai akhirnya Bule berdiri, lalu meninggalkan Hanif seorang diri masuk ke dalam kamar miliknya.
Tak beberapa lama, ia kembali dengan membawa selembar kertas yang dilipat. Bule memberikan kertas itu kepada Hanif. Bule menggenggamkan kertas itu tepat di kepalan tangan Hanif sambil berujar lirih. "Bapak ibumu mbek Pak Demu duwe dosa sing gede karo budemu. Bule dhewe yo gak begitu ngerti ceritone. Gur golekano jawabane dhewe. Nak ketemu, kabeh iki bakalan mari. Wes yo nduk, bule mek iso ngomong iki. Budal mrono, ben awakmu eruh kabeh. Ben awakmu eruh sapa budemu kae. Bapak ibumu dan Pak Demu punya dosa yang besar kepada budemu. Bule sendiri tidak begitu tahu ceritanya. Carilah jawabannya sendiri. Kalau ketemu, semua ini mungkin akan selesai." "Sudah ya nak, bule cuma bisa ngomong begini. Berangkatlah ke sana, biar kamu tahu semuanya. Biar kamu tahu siapa budemu yang sebenarnya." Tanpa membuang-buang waktu lagi, siang itu juga Hanif berangkat dengan bus antar kota, karena alamat pada selembar kertas yang diberikan oleh bule merujuk pada suatu tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal Hanif. Ia harus tahu awal dari semuanya, menyelesaikannya. Dari dalam bus, hujan deras baru saja turun. Hanif harus bergonta-ganti kendaraan juga untuk bisa sampai di sebuah desa yang sedikit berada jauh di pedalaman. Rumah-rumah masih banyak yang terbuat dari bahan kayu triplek atau gedek. Jarak satu rumah ke rumah lain juga cukup jauh. Sumur-sumur tua dengan pohon-pohon bambu menjadi pemandangan yang biasa. Hanif terus melangkah di atas tanah yang berlumpur. Saat dirinya mendekati seseorang yang tampak sedang membilas kaki dan tangan di dekat salah satu sumur, tanpa membuang-buang waktu, Hanif bertanya kepada lelaki itu. Saat Hanif menunjuk alamat di selembar kertas yang ia bawa, tiba-tiba lelaki itu memandang Hanif dengan wajah penuh selidik. Namun ia tetap menunjukkan sebuah jalan. Hanif mengikuti kata si lelaki. Ia berjalan sejengkal demi sejengkal, menyusuri jalanan asing itu. Entah kenapa sedari tadi Hanif merasakan firasat yang buruk. Sementara hari sudah mulai gelap, namun Hanif tak ingin berhenti sampai di sini. Ia sudah berjalan jauh, dan ia ingin tahu semuanya. Semua tentang apa yang terjadi dengan keluarganya. Setelah mengikuti kata si lelaki, akhirnya Hanif menemukan apa yang ia cari. Alamat dari isi di dalam kertas itu. Rupanya adalah sebuah rumah besar dengan bangunan khas peninggalan Belanda. Halamannya sangat luas, terlindung dari pagar besi yang sedikit berkarat. Meski tampak seperti rumah tak berpenghuni, Hanif melihat tanaman-tanaman yang menghiasi rumah ini terawat dengan sangat baik. Pohon-pohon rindang tumbuh di sekitarnya. Meski ia ragu, akhirnya Hanif nekat mengetuk pagar besi berkarat itu dengan batu yang ia temukan. Kepala seorang perempuan muncul dari sela pintu. Ia melihat Hanif, lebih seperti mengintip. "Nyari siapa, Mbak?" tanya si perempuan, ketus. Usianya mungkin sepantaran dengan Hanif, atau lebih muda sedikit. Hanif berusaha bicara, namun hujan perlahan turun lagi. Hanif menyebut Bude. Setelah menyebut nama Bude, perempuan itu baru keluar, berlari kecil mendekati Hanif, lalu membukakan pintu pagar, sembari menuntunnya untuk masuk ke dalam rumah. Di sana, Hanif melihat sekilas seseorang baru saja mengintip dirinya dari balik selambu putih di jendela salah satu kamar. "Bener, ini rumah Bude." Belum menyebut nama, tiba-tiba perempuan itu melotot, seolah tak mau mendengar nama itu. Ia mempersilahkan Hanif sebelum berjalan pergi meninggalkannya sendiri di ruang tengah dengan banyak foto tua hitam putih. Saat itu, Hanif hanya melihat-lihat sebelum ia menyadari sesuatu dengan rumah ini. Sesuatu yang sedikitnya membuat dirinya sendiri terkejut dibuatnya. Rumah ini memanjang, dan dari ruang tengah, Hanif bisa melihat lorong panjang nyaris sama persis dengan rumah miliknya. Tak berselang lama, seorang wanita tua menggandeng tangan seorang lelaki yang menutupi kepalanya dengan kain sorban. Ia melangkah keluar. Bola matanya putih seperti tunanetra. Tangannya ringkih, menggenggam tongkat kayu. Mereka duduk memandang Hanif dengan sorot mata dingin. "Jenengan cari siapa?" kata si wanita tua lebih dulu. Hanif terpaku, memandang si lelaki yang menatap kosong tembok di hadapannya. Hanif tersadar oleh pertanyaan itu.
lalu mulai menceritakan semua. Mulai dari kematian orang tuanya hingga kedatangan Pak D. Wanita itu mendengarkan dengan seksama. Sebelum Hanif menyebut nama Bude dan sesuatu terjadi pada si lelaki tua, ia mengangkat kepalanya, lalu menoleh pelan sekali, menatap Hanif seolah-olah dia bisa melihat dirinya. Bude sembok sebut iku anakku, Nduk. Nama yang kamu sebut adalah nama anakku. Hanif terkejut saat mendengarnya. Bule tak mengatakan hal ini sebelumnya. Ia hanya menyuruh Hanif datang ke tempat ini dan mencari tahu siapa Bude itu. Di sini, ia akan menemukan jawaban yang ia cari. Namun Hanif masih terlihat bingung. Sebenarnya untuk apa ia di sini? Wanita tua itu meminta Hanif menceritakan kembali semuanya. Hanif tidak tahu lagi apa yang harus ia katakan. Sampai akhirnya Hanif teringat sesuatu. Surup. Dan Hanif bisa melihat tangan si lelaki tua gemetar hebat menggenggam tongkatnya. Si wanita tua berusaha menenangkannya. Lelaki tua yang sebelumnya dibantu oleh tongkat untuk berjalan itu tiba-tiba bisa berdiri seperti orang normal. Sementara istrinya terus menenangkan dirinya. Sabar, Pak, sabar. Melo aku, Nduk, kata si lelaki tua. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Hanif merinding melihatnya. Dari balik tirai, perempuan yang membukakan pagar tengah mengintip. Wajahnya terlihat cemas. Entah apa yang terjadi sebenarnya di sini. Hanif tak bisa menafsirkan keadaan di dalam rumah ini. Apalagi di luar sebentar lagi Surup akan tiba. Badan tiba-tiba gemetar. Angin dingin merasuk ke dalam sukma paling dalam saat Hanif berjalan mengikuti dua sosok manusia asing yang baru dia kenal, sedang berjalan perlahan-lahan masuk semakin jauh ke dalam lorong rumah tua itu. Suasananya lembab, tercium aroma yang tak menyenangkan. Semakin ke dalam, rumah itu terasa semakin lembab. Dan seperti rumah Hanif, rumah itu benar-benar memanjang dengan ubin semen dan pintu-pintu kamar yang berwarna gelap. Beberapa sudut digenangi oleh air yang seolah-olah dibiarkan begitu saja. Hanif ragu. Ia ingin bertanya kemana dia akan dibawa, namun bibirnya keluh. Hanya bisa mengekor sembari mendengar gema suara langkah kaki mereka saat sedang berjalan. Pelan-pelan dari jendela-jendela di kanan kiri kamar, Hanif seperti melihat sosok yang ia kenal, terasa familiar. Bayangan itu semakin banyak, mulai dari sosok jangkung berdiri di samping jendela, melotot melihat Hanif yang membuang wajah. Ia menunduk, dingin sekali. Gak usah dipaksa ndelok, Nduk. Wes, ngadep-ngarep wae. Gak usah dipaksa melihat, nak. Sudah, lihat ke depan saja. Setelah lama berjalan, sampailah Hanif di depan sebuah pintu coklat yang diukir dengan motif batik Jawa Tengah. Ukirannya indah, kokoh, terbuat dari bahan kayu jati. Namun yang membuat Hanif merasa aneh ialah di kiri kanan pintu terdapat bambu kuning yang diikat dengan sulur dari daun kelor melingkar mengikuti tiang pintu penyangga. Si wanita tua merogoh kantung bajunya, sementara si lelaki tua hanya berdiri memandang kosong ke arah pintu. Saat segelincir kunci perak kusam itu menyentuh lubang dan membuka pintu besar itu, Hanif mendengarnya. Suara seorang wanita yang tengah menangis. Suaranya familiar, suara yang sudah lama tidak ia dengar. Suara orang yang ia kenal, suara Bude. Hanif berjalan mendekat, melewati dua orang tua itu yang masih berdiri memberi ruang untuk Hanif. Di sana, Hanif melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bude tengah duduk di atas ubin dengan kaki dipasung, sementara dua tangannya terentang, diikat oleh seutas tali tampar. Banyak pertanyaan muncul di dalam kepalanya. Apa yang terjadi? Dan kenapa Bude seperti ini? Suara tangisan Bude terdengar menggema di dalam ruangan yang tak terlalu besar ini. Tak ada cahaya di sini, hanya bau pesing lembab yang bisa Hanif cium di dalam lingkup ruang yang sempit ini. Bude menunduk, terus-menerus menangis. Saat itu, entah kenapa Hanif merasa iba melihatnya. Sebelum tiba-tiba wanita tua itu menarik Hanif keluar dari kamar.
Dan ketika Hanif melihat Bude lagi, ia melihat wanita yang menangis itu tersenyum menyeringai dengan gigi penuh darah sendiri. Saat itu, lelaki tua itu berjalan masuk. Ia menunduk sebelum menghantamkan tongkat yang ia bawa tepat di tengkorak Bude. Hanif termangu, mematung diam. Sementara wanita tua yang memeganginya memalingkan muka. Suara gemertak saat tongkat menghantam terdengar. Anehnya, Bude tertawa. "Nggak cukup keluargamu mau bersoro. Saiki keluarga wong liya mbok seret. Sampai kapan bapak nyadarno awakmu? Sing wis mati nggak iso mulih. Bapak nggak bakal gelem mati sampai kue sadar, ndukku." Hantaman terus terdengar. Darah mengalir dari kening, mengalir ke mulut. Bude menikmati. "Tidak cukup mempersulit keluargamu sendiri. Sekarang keluarga orang kau seret masuk. Sampai kapan bapak harus menyadarkan kamu? Yang sudah meninggal tidak akan bisa pulang lagi. Bapak nggak akan mati sampai kamu sadar sendiri, anakku." Hanif hanya diam. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Semua begitu cepat. Suara tongkat jatuh dan tangisan dari si lelaki tua yang menutupi wajahnya membuat Hanif seperti orang bodoh. Ia tidak mengerti sama sekali. Malam sudah tiba. Hanif duduk di atas kursi di ruang tengah. Di hadapannya, orang tua Bude tengah diam, melihat Hanif dengan rasa iba. Ia lalu mengatakan semuanya, siapa budenya saat ini, dan alasan kenapa semua ini terjadi. Sakdurunge ketemu ambek Pak Demu, Bude wis tau duwe bojo. Tapi sayangi, nasibe elek. Bar setahun rabi, bojone sedo. Sebelum bertemu Pak Demu, sebenarnya Bude sudah pernah memiliki suami. Tapi sayangnya, nasibnya sangat jelek. Baru menikah setahun, suaminya sudah tidak ada. Tapi sakdurunge, budemu cek ngarepne bojone sing biyen. Mergo iku, budemu nglakoni puasa surup. Tapi sebelum itu, sebenarnya budemu masih mengharapkan suaminya yang dulu. Karena itu dia menjalani puasa surup tanpa sepengetahuan kami. Poso iki soro, biyen sering dilakoni zaman penjajahan. Kangge nahan kangen nang bojo sing mati dhisiki. Tapi nek dilakoni terus-terusan, utek menungso iso gendeng, ilang sailange. Puasa ini sulit sekali. Dulu dilakukan zaman penjajahan untuk mengobati rasa kangen dengan suami atau istri yang sudah meninggal lebih dulu. Tapi bila dilakukan terus-menerus, isi kepala manusia tidak sanggup menahannya. Bisa gila, hilang selama-lamanya. Hanif terdiam, melihat lorong panjang rumah itu. Begitu gelap, begitu mengancam. "Poso surup?" tanya Hanif. Lelaki tua itu mengangguk. "Poso sing dilakoni, gur ramangan ra ngombe. Yen surup teko, tanah kuburan iku sing dadi ganjil wetenge. Puasa yang dijalani untuk tidak makan dan minum. Ketika surup datang, tanah kuburan itu yang jadi pengganjal perutnya. Tapi budemu ketagihan. Mulai iku kejiwaane terganggu. Bude mulai melaku nang siji kuburan nang kuburan liyane, kanggo mangan lemahe. Guriku sing duwe kuburan tekan mrene ben surup teko. Sing mbok delok nang kamar-kamar kosong kuwi, iku korine sing duwe kuburan. Tapi budemu ketagihan. Mulai saat itu kejiwaannya terganggu. Bude mulai berjalan dari satu kuburan ke kuburan lainnya untuk makan tanahnya. Itulah alasan kenapa setiap surup datang, mereka kesini mengisi kamar-kamar kosong itu. Yang kamu lihat tadi adalah Korin pemilik kuburan. Lelaki tua itu sejenak melirik istrinya, yang mengangguk seperti memberi izin untuk mengatakan semuanya. "Duk, biyen Pak Demu bengi-bengi pas udan deres mrene. Nak, dulu Pak Demu malam-malam saat hujan deras datang ke sini. Pak Demu diterke karo wong tuamu, gendong bayi. Jabang bayi sing cek abang, lahir saka rahime anakku, budemu dhewe. Tapi jabang bayi yang masih merah lahir dari rahim anakku, budemu sendiri. Tapi..." Lelaki tua itu melihat istrinya kembali. Sirahe jabang bayi iku wujudnya sapi. Kepala bayi merah itu berwujud sapi. Jabang bayi kuwi wes mati pas dilahirno. Pak Demu njaluk tolong iku dikubur nang omah iki.
Tapi nang kene akeh korene budemu. Ben dikubur nang nggon liya bakal dadi rame. Guriku, jasad jabang bayi iku dikubur nang jero kamar omahmu. Jabang bayi itu sudah mati saat dilahirkan. Pak Demu minta tolong agar jasadnya dikubur di sini. Tapi di sini banyak korin budemu. Bila dikubur di tempat lain akan menjadi ramai pembicaraan. Akhirnya sepakat jasad itu dikubur di salah satu kamar di rumahmu. Budemu murka pas eruh opo sing dilakoni bapakmu. Bapakmu ngasut Pak D. Mek sing metengi budemu iku ngono korin-korin sing ditekakne nang omahmu. Budemu marah besar saat tahu apa yang dilakukan oleh ayahmu. Ia berkata kepada Pak Demu bahwa yang menghamili Bude adalah jin yang datang ke rumahmu. Lelaki tua itu sejenak tersenyum. Gak ono sing eruh cerita asline kaya opo. Soale wong tuamu, Pak Demu yo podo wis gak ono. Tidak ada yang tahu cerita aslinya seperti apa, karena orang tuamu, Pak Demu juga sudah tidak ada. Tapi Pak Demu ngelakoni poso suruh pisan. Soale atine mulai percaya nek cah sing mati iku mungkin anake dhewe sing cacat. Tapi Pak Demu juga akhirnya menjalani puasa surup karena hatinya mulai percaya bahwa bayi yang mati itu mungkin anaknya sendiri yang cacat. Saya terdiam sejenak saat mendengar ceritanya. Tentu banyak hal yang saya pikirkan saat itu. Seperti yang saya katakan di treat awal, setahun yang lalu. Cerita ini adalah aib besar yang mungkin sukar dipercaya. Dan akhir cerita bagaimana kuburan bayi itu dibongkar. Tulang belulang itu lalu disimpan di dalam kain kafan putih, diikat tali temali, lalu diberikan kepada Bude. Konon saat itu diberikan, setiap malam di rumah orang tua Bude, Hanif pernah mendengar Bude tertawa begitu keras, sambil bernyanyi lagu tidur untuk anaknya. Sampai sekarang wanita itu masih hidup. Namun saya tak akan bertanya di mana beliau tinggal. Bagi saya semua ini sudah cukup. Soal alasan kenapa orang tua Hanif terlibat, saya harap kalian bisa menangkap pesan tersiratnya. Rasanya lega, akhirnya saya bisa menyelesaikan cerita paling lama yang hampir memakan waktu 1 tahun. Semua yang terjadi pada saya atau siapapun yang terlibat, kalian tidak akan percaya bila saya jabarkan satu-satu. Namun biarlah cerita ini saya tutup sampai di sini.